Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru. Kali ini kita akan membahas paket UKK RPL paket 1 ya. Untuk di tahun pelajaran 2020-2021. Jadi perlu diketahui bersama bahwa untuk UKK tahun ini jadi diselenggarakan itu waktunya dimulai dari 1 April ya. Untuk paket 1 ini judul tugasnya adalah aplikasi pembayaran SPP. Alokasi waktunya 16 jam, biasanya itu dilaksanakan selama 2 hari, satu harinya 8 jam. Petunjuk umum kita baca ya, periksalah dengan teliti dokumen soal ujian praktek, baca dan pahami maksud soal agar tidak terjadi kesalahan pekerjaan. Bekerjalah dengan memperhatikan jadwal dan dengan alur pengerjaan. Peralatan utama dan bahan telah disediakan sesuai dengan kebutuhan. Dalam bekerja selalu memperhatikan keselamatan kerja. Oke, daftar peralatan ini nanti yang akan disediakan oleh sekolah. Kemudian soal atau tugas, judulnya adalah aplikasi pembayaran SPP. Langkah kerjanya yang pertama, kalian menentukan dulu aplikasi apa yang dibuat. Ya, platform aplikasi apa yang dibuat, boleh desktop, web ataupun mobile. Kemudian, lakukan instalasi dan pengaturan software tools pemrograman yang sesuai dengan platform yang dipilih. Selanjutnya, buat rancangan arsitektur DFD-nya seperti yang ada di bawah ini. Jadi, fiturnya atau usernya ada 3 ya. Usernya ada 3, ada admin, petugas, dan siswa. Masing-masing user ini memiliki hak akses tersendiri. Untuk admin itu bisa semua fitur, mulai dari login, logout, CRUD data siswa, CRUD data petugas, data kelas, data SPP, entry pembayaran, lihat histori pembayaran, dan satu lagi sini ada general laporan. Sementara petugas dia hanya bisa login, logout, entry transaksi pembayaran, lihat histori pembayaran, itu saja. Dan siswa login, logout, kemudian dia bisa melihat histori pembayaran. Nah, kemudian buatlah DFD atau user interface sesuai dengan DFD di atas ya, atau privilege-nya sesuai dengan data yang ada ditampilkan di atas. Kemudian buat basis data lengkap dengan store, prosedur, function, trigger sesuai dengan physical data model atau gambar kerja yang di atas. Terapkan commit dan rollback. Buat project baru, kemudian hubungkan dengan basis data yang telah dibuat. Lakukan proses coding aplikasi dengan menerapkan algoritma pemrograman dan teknik pemrograman berorientasi objek. Konfigurasi aplikasi sesuai environment, development, staging, dan production. Baik, kita lanjutkan proses coding aplikasi dengan menerapkan algoritma pemrograman dan teknik pemrograman berorientasi objek atau PPO ya. Langsung saja kita ke gambar kerja. Hal yang pertama sekali akan kita lakukan adalah membuat perancangan database seperti ini. Oke teman-teman, membuat perancangan database yang sama seperti soal. Ada tabel siswa, tabel pembayaran, tabel petugas, tabel kelas, dan tabel SPP, di mana tabel-tabel ini saling berelasi ya. Ada tabel SPP berelasi ke siswa, siswa berelasi ke pembayaran, ke kelas, ke SPP, dan pembayaran berelasi dengan petugas. Kemudian di bawah catatan ini adalah desain dasar di mana peserta ujian dapat merubah atau menambah table atau field sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kreativitas agar aplikasi yang dibangun dapat berfungsi maksimal. Jadi ini boleh dimodifikasi ya, boleh ditambah kolom atau tabelnya sendiri. Contoh instrumen manual testing. Skenarionya login sukses ya, metodenya do login, data input, dan ini nanti akan kita coba di prakteknya nanti ya. Oke, selamat dan sukses teman. Langsung saja, untuk membuat database ini pertama kita harus mengaktifkan dulu service web server dan MySQL yang sudah kita install melalui aplikasi SAM ya, yaitu Apache untuk web server dan MySQL-nya untuk database servernya yang kita gunakan sekarang.
Kemudian kita buka browser, kita ketikkan localhost/phpMyAdmin. Kalian boleh menggunakan tools lain seperti SQL Yoke atau SQL Server, boleh. Nah, di sini kita buat dulu database baru ya dengan nama SPP, DB SPP. Kita lihat soalnya ya. DB-nya adalah DB SPP di sini. Kita buat DB SPP, DB SPP. Kemudian kita create. Kebetulan saya sudah meng-create-nya kemarin ya. Ini dia. Setelah kita create, terus kita buat table. Bagaimana cara membuat table? Ini kebetulan tabelnya sudah saya buat. Misalnya kita membuat table, yang akan kita buat adalah table SPP ya, yang pertama sekali. Karena dia primary key-nya berelasi dengan table siswa yang menjadi foreign key di sini. Jadi table SPP dulu. SPP dengan jumlah kolom itu 1 2 3 ya. 3 kolom. Oke. Oh, table SPP already exists. Udah ada ya. Udah kemarin saya buat. Oke, saya kasih underscore saja dulu. Nah, ini. Untuk kolom pertama itu ID SPP, tahun dan nominal, dimana tipe datanya adalah INT 11 semuanya ya. ID SPP, tahun dan nominal. Oke, INT 11. ID SPP menjadi primary key karena dia integer, lebih gampangnya biar nanti tidak ada duplikasi data, biar kita tidak susah nanti. Kita set saja auto increment itu otomatis menjadi primary kita. Go, kemudian kita selesai itu kita save ya, save tab. Nah, jadi dia. Nah, ini adalah table SPP yang baru kita buat. Silahkan teman-teman semuanya membuat untuk 4 table lagi, table siswa, pembayaran, petugas, dan kelas. Pastikan field atau kolomnya sesuai dengan ini, primary key-nya ya. Nanti baru kita relasikan. Relasi ini yang ada gambar panah apa nih, tali-tali berwarna ini atau garis ini adalah relasi. Oke, anggapan saya bahwa sekarang kalian telah membuat semua table ya. Nah, ini table SPP tadi yang baru kita buat. Saya hapus dulu karena saya sudah ada table SPP yang aslinya. Kita akan melihat kita klik more designer, kita akan lihat bentuk database-nya. Oke ya. Oke, kita akan melihat desain database-nya sama nggak seperti soal. Nah, di sini dia. Ini ada table siswa, pembayaran, petugas, kelas, dan SPP sama ya. Nah, kalau udah seperti ini biar rapi, kalian save aja, save page. Nanti minta memberikan nama, kalian simpan aja dengan desain DBUKK seperti itu. Jadi nanti ketika dicek sudah rapi dan sesuai dengan soal ya, relasinya sudah sama. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung ngodingnya di part yang kedua. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu biar kita tetap lanjut untuk pembuatan video UKK dan video pembelajaran lainnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.